Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dari segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan guru, yang insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga daripada Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Umayyah, dan juga daripada sahibul majlis guru kita bersama Al-Habib Sugah bin Ahmad bin Umayyah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah bisihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majlisnya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para habaib yang begitu banyak, Habib Husin, Habib Idrus, para habaib yang lainnya yang tidak disebutkan namanya satu demi satu, namun insyaallah nama guru-guru kita, nama kita semua, nama orang tua kita tercantum di setiap pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga daripada yang baru saja menyampaikan nasihat yang begitu indah di tengah-tengah kita, Habib Abdullah bin Fahmi Al-Attas, kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batinnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ini malam Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi tamunya baginda Nabiuna Muhammad, berkumpul di taman sorga baginda Nabiuna Muhammad untuk senantiasa menyalurkan dan membuktikan kecintaan dan kerinduan kepada Sayyiduna Muhammad. Rabiul Awal boleh berlalu, tahun boleh berlalu, malam demi malam boleh berlalu, tapi cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan bisa sirna dari dalam hati kita. Kecintaan inilah yang membuat kita selalu bersuka cita di setiap malam dan saatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkumpulan bukan perkumpulan biasa, sehingga Al-Imam Nasyafi beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan, siapa orang yang berkumpul di dalam mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran Sayyiduna Muhammad, wa hayya'a ta'aman, atau mereka menyumbang baik dari hal konsumsi maupun materi di dalam kegiatan maulid baginda Nabi Muhammad, wa ahla makanan, mereka persiapkan tempat untuk menampung para pecinta Sayyiduna Muhammad, wa amila ihsanan, mereka berlaku baik dalam peringatan maulid baginda Nabi Muhammad, wa kana sababan li qiraatih, dan adapun mereka sekelompok panitia yang kerja keras mati-matian untuk memberikan yang terbaik di dalam memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang semacam itu mendapatkan kabar gembira, ba'atsallah yaumil qiyamah, besok di hari kiamat kita semua akan dibangkitkan oleh Allah ma'as syuhada wa shalihin wa siddiqin, di dalam perkumpulan orang soleh dan para syuhada dan orang-orang yang beruntung, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara ini dimuliakan oleh Allah, di dalam mengagungkan Sayyiduna Muhammad adalah kewajiban kita sebagai umat Sayyiduna Muhammad. Namun di dalam bergembira atas kelahiran Nabi, cinta kepada Nabi, semua dibuktikan dengan cara ittiba' lin Nabi, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini Allah yang memberikan daripada arahan dan gambaran, sehingga Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, bila umatmu cinta kepada Allah, buktikan kecintaannya dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad. Kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, itu tanda kita cinta kepada Allah. Kalau sudah kita cinta kepada Allah dengan mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah bakal cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, hal yang pertama dilakukan, wa yaghfir lakum dzunubakum, kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini juga menjadi tempat terbaik di tengah-tengah zaman yang rusak. Ini tempat yang paling tenang, yang paling nyaman, yang menyelamatkan kita dan keluarga kita, saudara, yaitu majlis-majlis ilmu yang semacam ini. Sehingga dikatakan oleh Imam Ali Al-Habsyi, masih kama jama'al maulid yujallil qurub, tidak ada perkumpulan yang melebihi kemuliaannya, keagungannya, keistimewaannya dibanding dengan kemuliaan perkumpulan maulid baginda Nabi Muhammad. Perkumpulan maulid Nabi adalah sebaik-baik perkumpulan yang ada di muka bumi. Semua yang kumpul di dalamnya hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga
daripada tempat yang untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Zawaqat taubatikal azi idza batatu. Hei para pelaku maksiat, berkat Nabi Muhammad, tobat kita saat ini akan diterima oleh Allah. Zal jama' la syaqu bihi jami'udz dzunub. Perkumpulan ini perkumpulan yang tidak diragukan lagi, semua yang kumpul di dalamnya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang suci ada di tempat ini. Tidak ada yang bersih ada di tempat ini. Semua punya dosa masing-masing, saudara. Tapi karena kita punya Allah yang maha pengampun, kita punya Nabi yang begitu rahmat, insya Allah berkat Nabi Muhammad dosa kita semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia berdosa dan sebaik-baik pendosa mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari-hari kemarin kita melakukan maksiat, ini saatnya kita untuk tobat, karena potensi diterima tobat kita sangat besar ini malam, saudara sekalian. Sungguh miris melihat kemarin saudara-saudara kita tenggelam dalam kemaksiatan karena mereka sudah terlalu jauh dari Allah dan Rasulnya. Namun harapan kita mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, mudah-mudahan mereka yang kemarin bermaksiat, besok Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka yang menjadi ahli taat. Mereka yang suka ninggalin sholat berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan mereka menjadi ahli sholat. Mereka yang suka meninggalkan zikir, mudah-mudahan mereka menjadi ahli zikir. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad harus ada bukti otentik, bukti nyata. Apa bukti nyata kita cinta kepada Sayyiduna Muhammad? Dan bukti yang betul-betul menjadi bukti kita, hujah yang bisa menjadi hujah terkuat buat kita kalau kita cinta kepada Nabi, yaitu kita ambil ilmu baginda Nabiuna Muhammad. Jangan tinggalkan majlis-majlis Sayyiduna Muhammad. Innal anbiya lam yuwarsu dinaran wala dirhaman fa innahum yuwarsul ilma al ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para nabi, para rasul tidak meninggalkan harta benda, tidak mewariskan harta benda, melainkan yang ditinggalkan adalah ilmu-ilmu agama. Ilmu Nabi Muhammad adalah warisan dari Sayyiduna Muhammad. Peninggalan Sayyiduna Muhammad, bukti nyata kita cinta kepada Nabi dengan kita mengambil ilmu Sayyiduna Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, coba kita berpikir apa jawabannya, apa yang pantas untuk menjadi jawaban ketika kita sudah ada di hadapan Sayyiduna Muhammad, ketika kita ditanya apakah kita cinta dengan Sayyiduna Muhammad, sementara kita nggak punya bukti apa-apa atas kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad. Semua harus ada ilmunya, gali ilmu Nabi. Majlis taklim banyak, khususnya majlis taklim Nurul Musyaffa. Ayo istiqomah di dalamnya. Kita punya guru istiqomah mengajar kepada kita, lelahnya tidak dirasa, letihnya nggak dirasa, bahkan sakit-sakitnya pun Habib Segaf masih tetap istiqomah mengajarkan kita dengan cara yang baik, dengan sabar, dengan tabah, semata-mata hanya untuk mendekatkan kita dengan Sayyiduna Muhammad. Maka oleh sebab itu jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Kalau kita meninggalkan majlis ilmu, bukan majlisnya yang rugi kehilangan jamaah, tapi orang itu yang rugi karena jauh dari baginda Nabiuna Muhammad. Di zaman Rasul setelah wafatnya Nabi pun banyak yang meninggalkan ilmu. Jadi saya nggak kaget kalau zaman sekarang banyak orang ninggalin majlis. Dulu Abi Hurairah pernah datang ke pasar-pasar. Ketika di dalam pasar dia katakan, "Hei umatnya Rasul, warisan Nabi sedang dibagikan di masjidnya Nabi, apa kamu nggak ada yang mau?" Semua yang ada di pasar pergi ke masjidnya Nabiuna Muhammad. Semua pada pergi kepada masjidnya Sayyiduna Muhammad. Ketika mereka masyarakat Madinah sampai di masjidnya Nabi Muhammad, yang mereka dapati hanya hilatul zikir wa hilatul ta'lim. Orang kumpul lagi zikir, orang kumpul lagi membahas ilmu, hanya beberapa khalaqah saja. Kemudian datang Abu Hurairah, kemudian dia katakan, "Ini orang-orang, kau berbohong. Mulai kapan sahabat Nabi suka berbohong?" Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Aku bohong apa? Masyarakat bilang, kau bilang warisan Nabi dibagikan di masjidnya Nabi, tapi kita nggak ngelihat ada warisan Nabi yang sedang dibagi-bagi." Apa kata Abu Hurairah? "Inilah warisan baginda Nabi Muhammad. Ilmu dan zikir adalah warisannya Rasulullah." Sekarang saya tanya, yang dapat warisan kira-kira tetangga apa kerabat? Belum ada yang mati di sini nih. Apa belum pernah dapat warisan loh? Yang dapat warisan keluarga apa orang jauh? Keluarga apa orang jauh? Orang dekat apa tetangga? Yang dekat warisan Nabi orang dekat. Yang dapat warisan orang dekat. Yang dapat warisan keluarga. Warisan nggak dibagi ke tetangga tapi ke keluarga. Warisan nggak dibagi ke sahabat tapi kepada kerabat. Itu warisan. Begitu juga warisan Nabiuna Muhammad. Kalau anda ingin dekat dengan Nabi, ambil warisan Nabi.
Kalau anda ingin jadi bagian keluarga Nabi Muhammad, ambil warisan Sayyidina Muhammad. Berapa banyak umat Islam saat ini yang nggak ngerti cara sholat, cara wudhu, cara zikir. Anda mengatakan cinta kepada Nabi, tapi anda tidak tahu bagaimana cara menjadi pecinta Nabi Muhammad. Anda mengaku cinta kepada Rasul, tapi tidak ada bukti Anda menghidupkan syariat Sayyidina Muhammad. Ayo buktikan ya ikhwan rahimakumullah. Sampai kapan kita hidup di alam dunia? Sebentar lagi kita akan tiada kok. Sebentar lagi kita akan dipanggil kepada Allah, dan gak ada yang bisa memberikan pertolongan di kala itu kecuali Sayyidina Muhammad, kecuali Sayyidina Muhammad, kecuali baginda Nabiuna Muhammad. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak rugi ditinggalkan sama kita, tapi kita yang rugi meninggalkan Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kalau anda cinta kepada Nabi, bukan anda semangat datang maulid Nabi. Kalau anda cinta kepada Rasul, bukan anda semangat hadir dalam tablik akbar, bukan itu yang dibawa oleh Nabi. Kalau anda cinta kepada Nabi Muhammad, anda harus semangat untuk mencari ilmu Sayyidina Muhammad. Maulid Nabi dibikin tak setahun sekali, maulid Nabi juga dibuat setahun sekali, dan kita hadir maulid kadang-kadang nggak dengerin nasihat saudara. Tapi kalau kita hadir pengajian, kita duduk di majelis taklim, kita bawa buku, kita bawa pulpen, kita nggak ngerti sholat, gara-gara kita ngaji, kita diajarin bagaimana cara menjadi orang yang sholatnya bagus, sholatnya baik, sehingga sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta sama Rasul, nggak tahu ilmu ini nggak bakal sampai cinta kita sama Nabi. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo hadirin majlis taklim, istiqomahin majlis taklim sejauh apapun bagaimana keadaannya, mau hujan mau apa, hadirin majlis taklim, jangan tinggalin saudara, karena majlis itulah yang menjadi penyambung hubungan kita dengan Allah dan juga dengan Sayyidina Muhammad. Kalau nggak ada majlis taklim, kita punya diri, kita punya keluarga, kita punya semuanya akan celaka dan binasa. Maka oleh sebab itu lazimkan dalam diri kita untuk senantiasa aktif di majlis-majlis taklim siapapun dan dimanapun, sehingga hidup kita makin barokah, cinta kita terarah, dan insya Allah kita punya pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang ibadah tanpa dilandasi ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga majlis inilah yang menyampaikan ibadah kita kepada Allah, yang menyampaikan cinta kita kepada Rasulullah, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita punya ibadah diterima oleh kita di rapot-rapot kita masing-masing. Kita punya cinta dibalas dengan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang sakit disehatkan oleh Allah, yang malas ngaji mudah-mudahan jadi orang yang rajin ngaji, dan juga mudah-mudahan yang berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan pemuda kita, anak-anak muda kita mudah-mudahan jadikan anak muda kebanggaan Allah dan juga kebanggaan Rasulullah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan yang banyak kepada majlis Nur Musyaffa dan khususnya kepada Habib Segaf. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasul dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwadal ajwadin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.